Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis sumbangan breathing loss dan working loss terhadap evaporating loss untuk penerapan teknologi vapor recovery unit dengan metode regresi linear sederhana. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Andi Abdul Aziz, Dian Sitindaun, Duen Betran Tatipika Lawan, dan Fenty Kulabar Urja. Selanjutnya, Oke, baik untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Jadi minyak bumi merupakan mineral yang terdapat di dalam perut bumi, terdiri dari campuran hidrokarbon dan non-hidrokarbon dalam fase cair yang eh, berlangsung selama jutaan tahun. Minyak bumi tidak bisa langsung dipakai sebagai bahan bakar atau sumber energi lainnya, tetapi harus diproses terlebih dahulu melalui sekian banyak proses di unit pengolahan sehingga menjadi produk BBM yang nantinya akan didistribusikan ke terminal BBM. Pada saat proses penerimaan, penimbunan, dan penyaluran, dapat terjadi kehilangan kuantitas BBM yang disebut losses. Salah satunya adalah evaporation loss yang disebabkan oleh penguapan sehingga terjadinya kehilangan produk. Evaporation loss bisa mengurangi volume BBM yang berdampak buruk bagi perusahaan karena dengan dapat menurunkan penjualan, mengurangi pendapatan, dan memperbesar biaya operasi. Pada tangki timbun jenis fixed roof tank, perhitungan evaporation loss terbagi menjadi dua yaitu breathing, breathing loss dan working loss. Evaporation loss yang terjadi pada tangki timbun tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikurangi. Untuk mencegah terjadinya kerugian besar bagi perusahaan industri minyak bumi, kami menerapkan inovasi baru yang dipasang pada tangki timbun bersih produk dengan tekanan uap tinggi. Inovasi baru ini disebut dengan penerapan VRU dengan sistem activated carbon untuk mengurangi penguapan pada fixed roof tank. Metode ini dapat menangkap 95-99% vapor produk untuk dialokasikan sebagai bahan bakar operasi. Activated carbon merupakan sistem yang relatif sederhana yang telah banyak dieksploitasi karena dapat memberikan keuntungan ekonomis, terutama untuk suatu perusahaan. Baiklah, pada bab 2 ini yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka. Pada pembahasan kami yaitu mengenai gasolin, di mana gasolin adalah bahan bakar fraksi ringan yang mudah menguap dan memiliki angka oktan. Dalam ruang lingkup pemasaran Pertamina, produk gasolin disebut bensin yang terdiri dari premium, pertalite, dan pertamax, yang dimana pada saat ini, pada Pertamina sendiri, untuk produk premium sudah tidak dipasarkan lagi. Nah, sebelum disalurkan ke konsumen, produk gasolin timbun di terminal BBM untuk dilakukan uji kualitas agar layak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Losses adalah kuantitas dari produk BBM yang dilaporkan hilang pada saat berlangsungnya operasi. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya losses, yaitu karena tumpahan, kontaminasi, terbakar, menguap, dan lain sebagainya. Biasanya losses ini paling banyak terjadi karena penyalurannya itu menggunakan dari truk tangki BBM, dari kilang menggunakan truk tangki ke TBBM. Nah, di situ banyak terjadi losses karena perpindahan dari tangki ke tangki. Nah, untuk selanjutnya itu losses yang disebabkan oleh penguapan disebut evaporation loss. Evaporation loss sendiri merupakan sumber utama losses dalam industri minyak bumi. Maka daripada itu, evaporation loss harus dikurangi untuk memaksimalkan penjualan produk dan mengurangi gas rumah kaca. Vapor Recovery Unit atau VRU merupakan teknologi yang digunakan untuk mengambil kembali gas yang terbuang akibat losis pada tangki timbun. Solusi yang dapat diterapkan untuk pengendalian vapor produk yaitu memasang VRU pada tangki timbun yang bertekanan uap tinggi. Oke, selanjutnya ada metode penelitian.
Metode yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan metode regresi linear. Kemudian untuk alur penelitiannya itu ada pertama identifikasi masalah. Proses identifikasi masalah ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan serta metode yang sesuai sehingga dapat ditentukan poin-poin untuk memprediksi nilai evaporating loss-nya. Kemudian mengumpulkan data, pembentuk dataset, kemudian pembentukan model regresi sederhananya, selanjutnya ada pengumpulan data, dan yang terakhir ada performa mapping. Untuk rumusnya sendiri itu yaitu ada rumus Y sama dengan A tambah BX. Nah, untuk mendapatkan nilai Y-nya, kita harus mencari dulu terlebih dahulu nilai A dan B-nya. Seperti yang terdapat pada gambar, untuk mencari nilai A yaitu A sama dengan dalam kurung sigma Y1 kali dalam kurung sigma X1, XI pangkat 2 kurang sigma XI dikali dengan sigma XI kali Y1 bagi N kali sigma XI pangkat 2 kurang sigma XI pangkat 2. Itu untuk persamaan satu atau untuk mencari nilai A. Kemudian untuk mencari nilai B yaitu dengan B sama dengan N kali dengan sigma X1 kali Y1 kurang sigma X1 kali sigma Y1 dibagi N kali sigma X1 pangkat 2 kurang sigma X1 pangkat 2. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada bab hasil dan pembahasan ini terdapat dua tabel, yang dimana tabel 1 itu adalah sampel dari data breathing loss, working loss, dan evaporating loss. Pada pembahasan ini kami mengambil 10 sampel tangki timbun yang berbeda. Tujuannya untuk mengetahui data mengenai breathing loss, working loss, dan evaporating loss. Apa pengaruhnya terhadap evaporating loss. Kemudian data breathing loss dan working loss tersebut akan kami rata-ratakan untuk dijadikan variabel Y. Kemudian variabel X-nya itu adalah evaporating loss. Kemudian untuk tabel yang kedua itu adalah perhitungan datasheet dari rata-rata breathing loss dan working loss, kemudian evaporating loss. Kemudian kita dapatkanlah variabel Y, variabel X, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, dari datasheet tersebut, maka dapat kita hitung konstanta A dan konstanta B yang didapatkan dengan hasil sebagai berikut. Kemudian dapat dilihat dari grafik. Dapat kita lihat dari grafik, ini adalah hubungan rata-rata breathing loss dan working loss terhadap evaporating loss. Kita lihat bahwasanya grafik ini memiliki tren yang baik, trennya terus naik. Didapatkan nilai Y itu yaitu 0,5x tambah 0,2128. Ini adalah nilai Y, yang dimana nanti nilai Y ini akan diubah konstanta X-nya sesuai dengan konstanta X masing-masing. Kemudian untuk berdasarkan tabel dan datasheet perhitungan, bahwasanya working loss dan evaporating loss ini berbanding lurus, di mana semakin besar breathing loss dan working loss, maka akan semakin besar pula evaporating loss ini. Evaporating loss ini bisa mengurangi volume BBM dan berdampak buruk bagi perusahaan karena menurunkan penjualan, mengurangi pendapatan, dan memperbesar biaya operasi. Vapor Recovery Unit atau FRU merupakan teknologi yang digunakan untuk mengambil dan mengembalikan vapor produk yang yaitu memasang VRU pada tangki timbun dan bertekan uap tinggi. Kemudian, untuk mengetahui keakurasian dari hasil prediksi evaporating loss, maka kita akan melakukan perhitungan menggunakan mean square error atau MSE, kemudian ada juga root mean square error atau RMSE, dan mean absolute percent error atau MAPE. Semakin kecil penyimpangan antara hasil prediksi dan kondisi sebenarnya menunjukkan jika metode prediksi yang dipergunakan baik. Dalam hal ini, RMSE bernilai 0,09, MSE bernilai 0,2, dan MAPE sebesar 0,4. Hasil ini menunjukkan bahwasanya prediksi evaporating loss pada terminal BBM-X menggunakan regresi linear itu sangat baik. Yang dimaksud baik di sini bagaimana? Yang dimaksud baik pada regresi linear itu adalah trennya selalu naik. Nah, dalam evaporating loss ini, maka evaporating loss akan semakin meningkat
dengan meningkatnya working loss dan breathing loss. Maka dapat disarankan untuk menggunakan vapor recovery unit, teknologi vapor recovery unit untuk mengembalikan vapor atau evaporating loss yang terlepas sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kerugian pada perusahaan. Baik, sini kita masuk pada bagian penutup. Next. Untuk kesimpulannya, dari hasil pembahasan yang telah dibahas, dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, gasolin di terminal BBM X sebesar 25,73% yang berdampak buruk karena menurunkan penjualan. Yang kedua, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi terjadinya blending loss, yaitu tekanan uap produk, ruang yang kosong, dan perubahan suhu lingkungan. Dan yang ketiga, solusi yang dapat diambil yaitu dengan VRU pada tangki timbun yang bertekanan uap tinggi. Dan yang keempat, dari hasil perhitungan nilai RMSE-nya adalah 0,090, nilai MSE-nya sebesar 0,25589646. Sedangkan nilai MAPN-nya 0,439511. Hasil ini menunjukkan bahwa prediksi evaporasi loss pada terminal BBMX menggunakan regresi linear baik. Dan untuk sarannya, pada hasil penelitian penulisan menyarankan bahwa proses penimbunan dan lain-lain itu baik breathing loss maupun working loss harus dilakukan dengan meminimalisir terjadinya evaporasi loss agar kerugian pada perusahaan tidak meningkat. Mungkin itu saya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.